Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan dengan judul Lembaga-lembaga Fatwa di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilufar Azmi dengan NIM 2106031110019 dan teman saya Zalfa Nurul Aini dengan NIM 2106031110005. Adapun topik pembahasan yaitu yang pertama sejarah berdirinya fatwa-fatwa di Indonesia, yang kedua metode penetapan fatwa-fatwa di Indonesia, dan yang ketiga perbedaan dan persamaan fatwa di Indonesia. Masuk pada topik pembahasan yang pertama yaitu sejarah berdirinya fatwa-fatwa di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam, di sini fatwa-fatwa di Indonesia itu yaitu ada 4. Yang pertama ada Majelis Ulama Indonesia, kemudian ada Basul Masail Nahdlatul Ulama, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, serta Dewan Hizbah Persatuan Islam. Masuk pada Majelis Ulama Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat atau organisasi masyarakat, adalah organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama atau pimpinan organisasi dan cendekiawan muslim, serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam. Majelis Ulama Indonesia atau bisa disebut dengan MUI, yaitu berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 Masehi atau 17 Rajab pada tahun 1395 Hijriah. Berdirinya MUI dilatar belakangi oleh adanya kesadaran kolektif pimpinan umat Islam bahwa negara Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh sebab itu, keberadaan organisasi para ulama dan tokoh Islam ini merupakan konsekuensi logis bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yaitu Basul Masail Nahdlatul Ulama. Setelah beberapa lama NU berdiri, Basul Masail baru dibuatkan organisasi yang bernama Lajnah Basul Masail Diniyah. Dimulai dengan adanya rekomendasi dari Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta pada tahun 1989, komisi yang pertama yaitu Muktamar merekomendasikan PBNU untuk membentuk Lajnah Basul Masail Diniyah sebagai lembaga permanen untuk memperkuat wacana pembentukan lembaga permanen itu. Pada Januari 1990 berlangsung halaqah atau sarasehan di pesantren Mambaul Ma'arif Denayar Jombang, yang juga merekomendasikan pembentukan Lajnah Basul Masail Diniyah. Beberapa bulan kemudian, pada tahun 1990 pula, PBNU akhirnya membentuk Lajnah Basul Masail Diniyah. Selanjutnya yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fikih. Majelis ini didirikan tidak bersamaan dengan kelahiran Muhammadiyah. Dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah pada tahun 1928 di Yogyakarta. Majelis ini dibentuk atas prakarsa dari Kiai Mas Mansur dan beliau jugalah yang ditunjuk sebagai ketua pertamanya. Adapun faktor yang menjadi latar belakang dibentuknya majelis ini adalah adanya berbagai persoalan khilafiyah yang dihadapi oleh warga Muhammadiyah dalam amaliyah sehari-hari. Apabila dibiarkan, maka hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan, bahkan perpecahan di kalangan umat Islam, termasuk warga Muhammadiyah sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu Dewan Hizbah Persatuan Islam. Sejarah Dewan Hizbah tidak bisa dipisahkan dari kelahiran dan perkembangan Persatuan Islam atau bisa kita singkat dengan Persis. Sejak awal berdirinya, bermula dari pertemuan antar pedagang yang mendiskusikan berbagai masalah agama, sosial, dan kemasyarakatan yang digagas oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Pada tanggal 12 September 1923, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1342 Hijriah,
adalah momentum bersejarah bagi Dewan Hizbah, karena saat itu kelompok tadarus dan pengajian dideklarasikan menjadi Organisasi Persatuan Islam atau Persis. Selanjutnya yaitu metode penetapan hukum akan dijelaskan oleh teman saya, Zalfa Nurul Aini. Oke, yang pertama metode penetapan hukum MUI. Metode yang Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa yaitu dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan nas qat'i, pendekatan qauli, dan pendekatan manhaji. Pendekatan nas qat'i dilakukan dengan berpegang kepada nas Al-Quran atau hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nas Al-Quran ataupun hadis secara jelas. Nah, sedangkan apabila terdapat dalam nas Al-Quran tersebut maupun hadis tersebut, maka jawaban dilakukan dengan pendekatan qauli, penetapan hukum bahsul masai. Kerangka berfikih NU adalah bermazhab kepada salah satu mazhab yang 4. Pemilihan kerangka bermazhab ini didasari atas pertimbangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu Islam tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu akan sangat jarang ditemukan dalam bahsul masail, sebuah keputusan yang langsung merujuk kepada Al-Quran maupun Sunnah. Kerangka ini selanjutnya dijabarkan ke dalam 2 metode dalam menetapkan setiap persoalan fikih yang dikaji, yakni metode qauli dan manhaji. Selanjutnya, yaitu ada metode penetapan hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah. Di sini terbagi menjadi 16. Yang pertama itu ketika kita tunjuk tentang suatu dalil, maka yang menjadi landasan utamanya yaitu adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, jalan ijtihad yang ditempuh yaitu meliputi ijtihad bayani, ijtihad qiyasi, dan juga ijtihad ijtihadi. Pada umumnya dapat dinyatakan bahwa Muhammadiyah dalam memandang persoalan terutama aspek ibadah, mahdah terlihat rigid dan tegas dengan hanya berpedomankan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang kedua yaitu dalam penetapan suatu keputusan, yaitu dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat. Nah, dalam menentukan suatu keputusan hukum ini, pendapat perorangan di kalangan Muhammadiyah tidak dapat berlaku secara mutlak, meskipun seseorang tersebut sangat ahli dalam suatu bidang ilmu. Nah, dalam majelis tarjih ini, putusan hukum ditentukan secara jama'i. Nah, yang ketiga yaitu tidak terikat kepada suatu mazhab tertentu, yaitu secara metodologis. Nah, Muhammadiyah ini dalam melakukan ijtihad menggunakan sejumlah manhaj usul fikih yang ditawarkan oleh para imam mazhab. Di antara beberapa mazhab, para ulama tarjih lebih memilih untuk memadukan pikiran antar mazhab yang dianggap paling baik dan kuat untuk dipilih sebagai himpunan putusan tarjih atau yang disingkat HPT. Bukanlah suatu mazhab dalam kalangan Muhammadiyah, namun merupakan himpunan pendapat para tokoh dan ahli agama dari kalangan Muhammadiyah yang sudah disepakati tersebut. Nah, yang keempat yaitu berprinsip terhadap toleran dan terbuka dan tidak menganggap bahwa kebenaran yang mutlak adalah keputusan majelis tarjih. Nah, himpunan putusan tarjih tersebut bersifat terbuka dan masih dapat dikaji. Seperti itu. Nah, yang kelima yaitu dalam aspek akidah yang dipergunakan hanyalah dalil-dalil mutawatir. Nah, namun hal ini perlu pengkajian karena akan berdampak besar pada keyakinan warga Muhammadiyah. Nah, yang keenam yaitu tidak adanya penolakan atas ijma sahabat sebagai dasar keputusan. Dari segi kekuatan hukumnya, ijma terbagi menjadi 2, yaitu ijma gaulidan dan juga ijma sukuti. Nah, yang ketujuh yaitu dalil-dalil yang di dalamnya nampak terdapat tangan. Nah, hal tersebut digunakan dengan cara mengumpulkan 2 hadis yang berbeda, kemudian mengkompromikannya. Jika hal itu tidak dapat dilakukan, maka digunakanlah tarjih. Kemudian selanjutnya yaitu dalam rangka untuk menjauhi terjadinya mafsadah dan fitnah. Nah, maka digunakanlah azas sadduz zara'i. Nah, sadduz zara'i ini adalah tindakan pada hal-hal yang diperbolehkan atau mubah. Sebab hal itu menyebabkan timbulnya kekhawatiran berakibat kepada hal-hal yang dilarang. Seperti larangan memasang gambar pendiri Muhammadiyah,
Kemudian yang ke-9 yaitu memahami isi kandungan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara mentaklil sejauh dapat sesuai dengan tujuan yang disyariatkan. Nah, adapun gaidahnya yaitu al-hukum yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman dalam hal-hal tertentu dapat berlaku. Kemudian yang ke-10 yaitu melakukan cara-cara yang masif, utuh, dan bulat tidak terpisah dalam penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan suatu hukum. Yang ke-11 ada hadis ahad. Nah, itu juga dapat digunakan untuk mentaksis dalil-dalil umum Al-Quran kecuali dalam bidang akidah. Yang ke-12 ada penggunaan prinsip al-taisir atau kemudahan dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Selanjutnya yaitu ada pemahaman menggunakan akal. Sejauh hal itu diketahui latar belakang dan tujuannya dapat dilakukan dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari Al-Quran As-Sunnah. Nah, namun prinsip nas harus tetap didahulukan karena pada dasarnya akal bersifat nisbi. Kemudian yang ke-14 yaitu penggunaan akal sangat diperlukan untuk tercapainya kemaslahatan umat pada hal-hal yang termasuk al-umurud dunyawiyah yang tidak termasuk tugas para nabi. Kemudian selanjutnya yaitu ada paham sahabat yang dapat diterima memahami nas yang mustarak. Kemudian yang ke-16 ada dalam bidang akidah, makna zahir lebih didahulukan daripada takwil, yaitu untuk memahami nas. Nah, takwil sahabat pada kondisi itu tidak harus diterima. Selanjutnya, yaitu metode penetapan hukum Dewan Hizbah Persatuan Islam. Di sini Dewan Hizbah Persatuan Islam tidak bermazhab, yaitu tidak mengikatkan salah satu mazhab tertentu. Nah, dia ini berpihak pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mekanisme ijtihad yang ditempuh pada persis ini yaitu istinbat, kemudian beristidlal dengan Al-Quran, dan juga beristidlal dengan hadis. Teman saya Nilufar Azmi. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya secara garis besar persamaan dari keempat lembaga fatwa tersebut adalah sumber hukum, yaitu di mana sumber hukumnya tetap menggunakan Al-Quran dan hadis. Kemudian untuk perbedaannya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yaitu saat pengambilan fatwa dilakukan dengan rapat komisi dengan mendatangkan ahli dalam menentukan atau membahas suatu permasalahan yang akan difatwakan. Kewenangan MUI adalah berfatwa dengan masalah keagamaan yang bersifat umum dan nasional. Selanjutnya yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah, di mana dalam menentukan fatwa Majelis Tarjih ini memiliki 3 istilah teknis, yaitu metode, pendekatan, dan teknik. Kemudian Basul Masail Nahdlatul Ulama. Dalam menentukan suatu fatwa, Basul Masail ini menggunakan kitab sebagai rujukan utama. Dapat diartikan bahwa fatwa merupakan suatu upaya berpikir serius secara maksimal dalam menggali hukum Islam untuk memperoleh kepastian jawaban terhadap permasalahan yang muncul. Kemudian yang terakhir yaitu Dewan Hizbah Persatuan Islam. Teknis pengambilan keputusan ini itu dibedakan menjadi 3, yaitu pendahuluan, sumber hukum, dan metode istinbat hukum. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.